Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari-hari ini? Saya percaya kita semua boleh aman, kita semua boleh sehat dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Izinkan saya boleh sharing tentang firman Tuhan di Yesaya 60. Mari kita sama-sama buka, yaitu Yesaya 60 tentang judul perikopnya adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Oke, ayat pertama berbunyi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Amin teman-teman. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar firman Tuhan dari Pak Jeff Hammond yang mengatakan bahwa zaman-zaman sekarang adalah zaman tengah malam. Zaman-zaman tengah malam adalah zaman-zaman waktu-waktu yang mengerikan, teror di tengah malam. Seperti juga waktu di Mesir, semua anak sulung pada saat tengah malam akan dilenyapkan. Tetapi di mana ada pintu yang dapat palangnya, yaitu darah anak domba, maka anak sulung dan seisi keluarga itu akan diselamatkan dengan darah anak domba. Nah, ini menarik menurut saya. 60 17-21, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu dan besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat 20-nya, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Dan terakhir, ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kemuliaan Sion. Siapakah Sion? Sion adalah kita, gereja Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi kemuliaannya. Ini hal yang menarik teman-teman, di tengah masa-masa COVID-19 ini yang sungguh membuat geger, sungguh membuat orang-orang yang banyak yang di PHK, banyak yang tidak kerja, sangat bahkan saya baca di Jepang pun ini melebihi dari waktu dia zaman tsunami. Di ayat 17, Tuhan akan menggantikan tembaga dengan emas, besi dengan perak, kayu, tembaga, batu, besi diganti dengan damai sejahtera. Pemimpin-pemimpin rohani sudah katakan bahwa ini adalah persiapan untuk akhir zaman. Ini adalah persiapan pemanasan. Ya, pemanasan. Jadi apalagi teman-teman yang bisa kita pertahankan, karena semua itu tembaga, besi, kayu, emas digantikan Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Lalu ayat 18 katakan apa tadi? Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, kebinasaan atau keruntuhan. Jadi percayalah teman-teman, masa ini semua akan berakhir. Masa-masa COVID ataupun apakah yang lebih besar lagi, semua itu akan berakhir. Bahwa tembok sebagai perlindungan, yaitu selamat. Selamat bicara apa? Bicara darah anak domba. Pintu gerbang bicara apa? Pintu gerbang bicara dengan pujian. Jadi kita bisa welcome orang lain. Dari diri kita yang kita sudah diselamatkan, kita bisa welcome. Kita lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna saat-saat masalah sekarang ini, sehingga orang boleh melihat bahwa ada pujian, ada welcome buat orang lain.
melalui kita, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Ayat 19 berbunyi, matahari dan bulan bukan alat penerang bagimu, tetapi Tuhan sendiri yang ada di dalammu yang menjadi penerang. Nah, firman Tuhan sudah nubuatkan bahwa Sion adalah kita, adalah gereja Tuhan. Kitalah yang menjadi penerang. Kita adalah anak-anak terang, sehingga firman Tuhan boleh digenapi di bumi ini bahwa kita boleh memancarkan terang itu, dan orang boleh melihat bahwa dalam kita anak Tuhan ada terang, sehingga mereka boleh datang pada kita dan kita boleh memberkati mereka. Nah, ayat 19 yang B, dunia tidak lagi bisa diandalkan karena matahari dan bulan adalah produk dunia. Tapi itu semua juga Tuhan katakan, Tuhan gantikan bahwa diri kita lah yang menjadi terang, bukan dari produk dunia, bukan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, apa yang kita capai. Bukan itu teman-teman yang Tuhan maksud. Bukan materi, bukan kekuasaan, bukan juga harta yang bisa membuat kita menjadi terang, tapi Tuhanlah yang akan membuat kita terang. Nah, ayat 21 katakan, pendudukmu semuanya orang benar. Apa ini teman-teman penduduk? Penduduk adalah keturunan orang-orang sekeliling kita yang kita muridkan, dan akhirnya Tuhan memberikan kita akan memiliki negeri untuk selama-lamanya. Orang-orang ada di sekeliling kita, istri kita, anak kita, orang-orang di rumah kita, mereka akan melihat kita, mereka akan mencontoh kita, mereka menjadikan kita teladan. Jadi kalau kita menjadi teladan, anak-anak kita, istri, semuanya juga akan menjadi orang benar dan akan memiliki negeri ini. Dan yang terakhir ayat 22, ini sudah jelas ya teman-teman, bahwa paling kecil akan dibuat, kaum paling kecil akan menjadi kaum yang benar, kaum paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Jadi ayat 22b, sekali lagi, Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ya teman-teman semua, di tengah masa yang sukar ini, di tengah masa tengah malam yang menjadi teror, ini menjadi pelajaran buat kita, termasuk buat saya. Sejak masa-masa kita boleh komsel di rumah, ibadah di rumah, kami jam 8 sampai jam setengah 9 kami lakukan doa di rumah bersama-sama juga teman-teman di gereja, teman-teman gereja yang ada di rumah. Kami sepakat berdoa, kami berdoa untuk yang sedang sakit, dan kami boleh mendengar juga bahwa yang sakit boleh sembuh, yang positif COVID juga boleh disembuhkan. Tapi yang terpenting adalah saya dan istri boleh kembali, boleh membangun mesbah Tuhan. Yang sebelumnya saya juga boleh mengaku dosa, bahwa sebelumnya juga hampir tidak pernah kami berdoa berdua dengan jam dan waktu yang sudah tentukan. Bahkan kalau boleh saya katakan, belum pernah sampai 30 menit berdua. Nah, saya percaya ini adalah hal yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita boleh melihat langit yang biru di Jakarta, Jabodetabek. Saya percaya segala sesuatu pasti ada maksud Tuhan. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap cari Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa, jadi berkat buat banyak orang. Oke, thank you, God bless you.